Jadi iki masalah kemasan sudah bagus. Cuma kalau bisa diusahakan. Banyak pebisnis yang awalnya melanjutkan usaha keluarga atau dari orang tua. Atau ada juga yang awalnya ikut membantu usaha orang tuanya sambil belajar gimana sih caranya jualan atau cara melayani pembeli. Dan hal inilah yang terjadi dan dilakukan oleh Fahmi Bahtiar yang berhasil menjadi pebisnis sukses hingga saat ini. Memang meneruskan usaha dari orang tua yang sudah berjalan tidaklah mudah. Namun dengan tekad dan semangat untuk sukses, maka hal tersebut bukanlah sesuatu yang mustahil. Sumber Rizki atau yang sekarang dikenal juga sebagai Fahsa Chips and Snack, sebuah home industry yang fokus memproduksi aneka keripik dan oleh-oleh khas Pekalongan, berhasil ia teruskan pengelolaannya melalui tangan dinginnya. Usaha yang ia lanjutkan dari ayah tercinta, Pak Ashari ini, awalnya hanya memproduksi keripik bayam dan keripik tahu saja. Dua jenis cemilan yang menjadi favorit banyak orang karena rasanya yang bersahabat di lidah dan di kantong. Di bawah pengelolaan Fahmi, Sumber Rizki berkembang pesat dengan memproduksi aneka keripik dan kudapan lain. Bagaimana Mas Fahmi melewati fase-fase paling sulit ketika memutuskan untuk melanjutkan usaha ayahnya tersebut? Lalu inovasi produk dan strategi pemasaran seperti apa yang kemudian ia ciptakan agar mampu tetap bersaing? Bersama saya Yaya Ahmad, kita temukan jawaban lengkapnya dalam Peluang. Tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Walaupun usahanya tidak bisa dibilang berangkat dari nol, tapi bukan berarti Fahmi ongkang-ongkang kaki saja atau tinggal melanjutkan saja. Saat memutuskan menuruti permintaan ayahanda untuk meneruskan usaha keluarga, ia pun membekali diri dengan survei kecil-kecilan tentang usaha keripik di Kabupaten Pekalongan, tempat ia tinggal. Setelah menjalani orientasi dan juga pengamatan selama beberapa waktu, ia pun semakin mantap mengembangkan usahanya tersebut. Selain rajin berinovasi dalam rasa, ia juga berupaya memasarkan produknya lebih luas lagi. Diakui Fahmi, membuat kudapan seperti keripik nggak semudah membuat cemilan pada umumnya. Pertama, kita harus jeli memilih bahan baku. Kondisinya harus baik agar ketika diproses nggak hancur. Saat menggoreng, kita juga harus hati-hati karena teksturnya yang renyah itu akan mudah pecah. Awal-awal produksi, ia cukup kesulitan menciptakan bentuk sempurna. Banyak yang rusak, jadi harus lebih hati-hati. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Bahtiar. Saya owner dari Sumber Rizki, perusahaan Sumber Rizki, perseorangan Sumber Rizki dengan brand Fahsa Chips and Snack. Sebelum pengalaman kerja sebelumnya mungkin belum ada, jadi saya langsung lulus SLTA langsung terjun di bisnis ini. Kebetulan saya generasi kedua dari perusahaan Sumber Rizki. Dulu ya perasaan waktu disuruh ada gejolak sih Mbak, yang namanya anak muda ya. Waktu itu saya masih magang di kantor pos, dapat beasiswa di USM Universitas Semarang untuk kuliah di sana gratis selama 4 semester. Tapi oleh orang tua disuruh pulang untuk nurusin usaha beliau. Cuman saya pikir lagi, yang namanya seorang anak itu harus berbakti sama orang tua. Apalagi orang tua masih ada kan, dua-duanya ya alhamdulillah saya pulang ke rumah. Waktu saya datang itu untuk bisnis udah bagus, perkembangan pasarnya udah bagus. Kalau dulu kalau nggak salah ketika saya pulang berarti produk
varian baru satu, yaitu keripik bayam yang seperti ini. Iya. Pertama kali produknya ini keripik bayam dari awal. Berarti dari tahun 97. Orang tua usaha. Waktu pertama kali masuk sih kita belum, berarti buat saya masih belajar ya. Masih belajar untuk bisnis. Saya masih menjalankan semua perintah dari orang tua. Misalnya, oh ini toko ini setiap berapa hari sekali harus dikirim, toko ini harus berapa minggu sekali dikirim, kayak gitu. Jadi masih nurut aja apa-apa dari orang tua. Terus berjalannya waktu, tak lihat kok saya kirim satu produk, satu varian itu waktunya antrinya di supermarket, di minimarket itu sama 1 jam, kadang 30 sampai 1 jam, 30 menit sampai 1 jam. Ketika tak coba tambah varian satu lagi, dulu pertama kerupuk rambak, itu ya sama, intervalnya sama, antrinya juga 30 menit sampai 1 jam. Terus aku iseng lagi, tambah lagi keripik tahu, bikin keripik tahu, ya sama. Nah, akhirnya kok kalau misalnya memang dari antrinya sama, kenapa ndak tambah terus gitu loh. Makanya kan setiap tahun kita harus ada produk varian baru. Ya, kalau untuk varian baru itu biasanya ada pertama pesanan dari konsumen gitu. Pertama satu, kita ada pesanan dari konsumen, misalnya, Mas, ini banyak anak-anak muda suka pedas-pedas, makanya kita bikin pilus ikan pedas sama kerupuk seblak itu ya. Itu lah akhirnya kita masuk ke sana. Terus kemarin waktu pandemi, sebelum pandemi kita udah ada kayak misalnya jahe merah sama jahe alang-alang. Terus ada sedikit viral yaitu sari empon-empon yang diviralkan oleh Pak Gubernur kita, Pak Ganjar Pranowo. Itu langsung kita bikin sari empon-empon kayak gitu. Jadi biasanya kita untuk penambahan varian biasanya dari customer, dari konsumen sendiri. Kalau untuk usaha oleh-oleh makanan khas ini sebenarnya masih terbuka peluangnya. Prospeknya juga masih bagus dan alhamdulillah juga bisnis saya juga berkembang, setiap tahun berkembang walaupun sedikit-sedikit tapi berkembang. Dan teman-teman juga di Pekalongan sendiri pengrajin makanannya juga makin lama makin banyak dan semuanya juga berkembang juga, tidak ada yang tidak berkembang kayak gitu. Kalau saya memandang kompetitor sebagai kawan, malah ketika mereka butuh pandangan toko yang bisa mereka masukin, itu kita kasih tahu kepada beliau. Misalnya, Mas, ini toko ini butuh produkmu, di sana belum ada produk jenengan, monggo kalau misalnya jenengan mau ngisi, kalau mau saya antar juga bisa, kayak gitu. Simbiosis mutualisme. Iya, kayak gitu. Kita ada beberapa varian seperti keripik bayam, keripik tahu, kerupuk rambak kulit, terus ada aneka minuman instan seperti jahe alang-alang, ada jahe merah instan, ada sari empon-empon, ada kunyit instan, kunyit sirih instan, ada temulawak instan. Terus kita ada kayak permen jahe kelapa wijen, terus ada ting-ting jahe. Cuman untuk ting-ting jahe kita tertentu, udah ada pasarnya. Jadi berapapun kita bikin sudah ada pasarnya. Kalau yang paling best seller sampai sekarang yaitu keripik tahu sama keripik bayam. Keripik tahu dan keripik bayam. Keripik bayam yang pionir awal ya? Iya, pionir awal itu. Apalagi saat-saat seperti
weekend sama liburan panjang sama liburan anak-anak sekolah itu juga, dan puasa lebaran gitu. Itu yang paling dua itu paling diburu sama wisatawan. Aneka keripik olahannya ternyata mampu menjadi peluang usaha yang sangat menjanjikan karena memiliki potensi pasar yang cukup besar dan permintaan yang terus meningkat. Riset pasar selalu ia lakukan sekedar untuk mengetahui potensi pasar, target konsumen, dan juga tren permintaan terbaru untuk keripik dan varian lain. Dengan begitu, ia pun dapat menyesuaikan produk-produk sumber rizki dengan preferensi pasar. Kalau untuk kualitas produk sendiri, ya tentu aja nggak perlu diragukan lagi. Olahan produk keripik maupun jajanan yang lain yang dihasilkan selalu memiliki kualitas yang baik dan memiliki cita rasa yang enak. Faktor tersebutlah yang mampu meningkatkan daya tarik dan membuat konsumen selalu ingin membelinya kembali. Alhamdulillah untuk di Pekalongan sendiri, kalau untuk makanan ringan, minuman instan kayak gitu, untuk perizinan yang dibutuhkan biasanya seperti PIRT, terus sertifikasi halal, terus hak paten, misalnya merek kayak gitu. Terus untuk di Pekalongan sendiri, dari dinas sendiri udah mendukung banyak, seperti untuk perizinan PIRT kita digratiskan. Cuman syaratnya yaitu per KTP, syarat KTP sama NIB. NIB pun kalau di Pekalongan sendiri udah gratis juga, tinggal kita ke perizinan terpadu dengan syarat KTP aja udah bisa bikin. Untuk paling enggak konsumen lebih percaya ke kita bahwa produk kita itu higienis yang pertama, yang kedua itu produk kita itu ya layak jual lah, dan toko-toko, minimarket dan supermarket pun di sekitar Indonesia lah kita taruh itu, insya Allah mereka percaya kalau kita udah punya izin tersebut. Untuk pemasaran itu kalau yang saya antar langsung itu ya seperti daerah sekitar Pekalongan, Pemalang, Tegal, Batang, paling itu. Terus untuk paket-paket sendiri seperti Semarang, terus Jakarta, Surabaya, Bali, insya Allah udah seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah kemarin berarti 3 bulan yang lalu untuk komoditas capret yang asli Pekalongan itu Mbak, itu udah masuk ke Singapura. Sama keripik bayam. Masuk ke Singapura? Masuk ke Singapura. Artinya bawa ekspor ya? Iya. Kita ekspor ke sana. Iya. Ya kuliner walaupun itu masih Asia. Masih. Artinya bahwa untuk perizinan itu sangat-sangat berpengaruh sekali ya, Iya. dengan pangsa pasar, dengan luas pasar yang akan kita tuju seperti itu. Pengennya sih terus dikembangkan. Maksudnya untuk offline-nya ya. Untuk offline-nya pengennya kembangkan. Misalnya dulu kan saya pernah masuk ke Cirebon, terus ke Purwokerto, sampai ke Kudus dulu. Cuman karena kendala armada, ya akhirnya kita belum bisa sampai sana. Pengennya nanti kita peningkatan produksinya ditambah, terus kita ada armada yang lebih baik, jadi mungkin bisa sampai seluruh Indonesia bisa kita kirim lagi. Kalau untuk kendala biasanya dari diri kita sendiri, jadi kadang yang namanya usaha itu kadang ada ya rasa males, terus capek kayak gitu. Terus yang kedua ya dari kompetitor semakin hari kan semakin banyak, dengan adanya banyak PHK di perusahaan-perusahaan nasional, otomatis mereka pengennya usaha yang cepat, cash flow-nya cepat, itu kan biasanya di makanan. Makanya mereka biasanya masuknya di makanan. Terus di perizinan, kadang
dari perizinan. Seperti kita kan dulu kan saya dulu pernah cerita di Padik TV juga bahwa kita pernah ke Australia, kita kirim ke sana, terus karena adanya pandemi dan pihak Australia juga untuk perizinnya juga berkembang, jadi mereka tidak cuman butuh PIRT sama sertifikasi halal, tapi harus ada BPOM dan HACCP. Inovasi produk adalah hal wajib lain yang selalu Mas Fahmi coba eksplorasi. Ia sadar varian rasa dan kemasan yang unik akan mampu menarik minat konsumen dan memberikan nilai tambah pada produk usahanya. Berawal dari hanya 2 jenis keripik, saat ini Sumber Rizki atau Fahsa Chips and Snack mampu memproduksi varian lain seperti keripik usus, keripik pare, keripik pisang karamel, kerupuk kulit rambak, pilus ikan baik rasa original maupun pedas, lalu ada juga kerupuk seblak, ada capret, ada bangket jahe dan lain-lain. Bahkan nih, jauh sebelum pandemi pun ia sudah berinovasi membuat aneka minuman sehat seperti jahe merah, empon-empon maupun jahe alang-alang. Dan untuk membuat produk-produknya semakin dilirik oleh masyarakat, ia pun gak ragu untuk mengemasnya dalam bentuk kemasan yang menarik dan terlihat profesional. Ia percaya kemasan yang menarik dapat membantu meningkatkan daya tarik produk dan memudahkan konsumen untuk membeli dan membawa pulang produk yang kita jual. Ya, saya juga merasakan hal yang sama, Mbak. Seperti yang saya tadi bicarakan tadi itu, pada waktu pandemi itu kita tidak bisa kirim lagi ke Australia kan. Padahal Australia itu ya memang sih permintaannya belum banyak, misalnya 10 juta per bulan gitu. Cuman terus yang kedua, pada waktu pandemi itu kan banyak mal-mal tutup, terus ruang gerak kita dibatasi gitu. Cuman alhamdulillah ada beberapa produk kita yang pas di pandemi itu kita booming, malah melejit tinggi, omsetnya kita naik berpuluh-puluh kali lipat. Kita ada jahe alang-alang, kita ada jahe merah, ada kunyit sirih instan, terus temulawak instan, dan kita terinspirasi sama Bapak Ganjar Pranowo pada waktu itu, gubernur itu. Beliau bilang sari empon-empon gitu. Nah, itu kita bikin instannya, jadi orang lebih gampang lah untuk bikin untuk meningkatkan imunnya pada waktu itu. Dan alhamdulillah juga lewat online juga para reseller kita juga bergerak di online juga masuk. Alhamdulillah pada waktu pandemi keripik mungkin penjualannya turun, tapi untuk rempah-rempah itu naik drastis. Itu akhirnya bisa survive ya. Alhamdulillah bisa survive. Pandemi berakhir. Okay. Dan untuk produk-produk tersebut terus akan berkelanjutan. Iya, alhamdulillah sampai sekarang pun karena mereka mungkin merasakan manfaatnya, terus di badan enak dan banyak sekali manfaatnya. Jadi sampai sekarang pun alhamdulillah masih beli. Okay. Dan reseller juga masih jalan. Okay. Kalau branding itu bagi saya penting sekali. Jadi seperti yang saya alami kemarin, kayak untuk brand Sumber Rizki dan SR itu dulu pernah saya patenkan, terus karena saya pas lupa atau gimana ndak memperpanjang hak patennya, itu diambil oleh orang lain kayak gitu. Berarti sangat penting untuk kita aware dengan brand kita ya. Pertama kita fokuskan di kualitas dulu. Kualitas, kita pertahankan kualitas, terus higienitas karena ini makanan untuk dikonsumsi, dan kita lebih ke manfaatnya. Jadi tidak asal yang penting higienis sama kualitas, tapi juga manfaat juga kita tambahkan di situ. Terus yang
terakhir kuantitas. Jadi jangan sampai ketika konsumen ke sini, di sini kan kami juga buka toko, walaupun ada toko sembako tapi sebelahnya ada toko oleh-olehnya juga. Ketika pas hari liburan, terus hari kayak misalnya ada libur panjang 3 hari itu, hari kejepit nasional itu, banyak konsumen yang kesini langsung ke kita juga belanja banyak kayak gitu. Jadi kuantitas, jangan sampai konsumen ketika konsumen mau minta, mau beli, kita tidak ada barang. Untuk manajemen masih dipegang sendiri sementara. Manajemen kekeluargaan. Iya, manajemen kekeluargaan. Untuk karyawan, jadi sistem kita karyawan untuk yang di sini kita ada 2, Mbak. Untuk keripik tahu juga kita ada 2, untuk yang rempah-rempah kita ada 2, terus permen jahe itu paling banyak kita ada 5. Fase paling berat itu ketika konsumen sudah percaya sama kita, konsumen sudah aware sama kita, tapi bahan bakunya itu tidak ada. Pernah mengalami hal seperti ini? Sering. Yang dilakukan? Jangan pernah tergantung sama satu supplier. Jadi paling tidak kita ada 3 step supplier. Jadi misalnya 50, 30, 20. Ketika yang 50 itu 50% yang kita harapkan untuk mensuplai ke kita ada masalah, kita masih ada 2 supplier yang lainnya. Kalau saran saya saja pada pemirsa Batik TV, kalau mau berbisnis mulai dari sekarang. Dan jangan pernah ragu, terus minta doa sama orang tua, itu yang paling penting. Bisnis adalah tentang mengambil resiko. Tidak ada jaminan bahwa bisnis kita akan selalu sukses. Namun seperti yang disampaikan Pak Ashari, ayahanda dari Mas Fahmi, bahwa kita jangan pernah takut untuk mencoba hal baru dan mengambil resiko yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis yang kita jalankan. Yang jelas kita harus selalu konsisten dan sabar, seperti yang sudah dilakukan Pak Ashari maupun Mas Fahmi. Kesuksesan dalam bisnis tidak terjadi dalam semalam. Penting untuk konsisten dan sabar dalam menjalankan bisnis apapun. Terus juga kita harus meningkatkan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan dan jangan mudah menyerah dalam menghadapi rintangan atau hambatan. Semoga kisah sukses ini mampu memberi kita inspirasi ya. Demikian peluang hari ini, saya Yaya Ahmad. Sampai jumpa.